Cek cek cek. Oke, selamat datang kembali di Suara Kawan bersama gue Nongki di sini dan terima kasih sudah memilih suara ini. So, selamat mendengarkan. Jadi beberapa waktu lalu gue bangun di jam setengah 4 ya. Lebih cepat 30 menit dari biasanya. Jadi biasanya gue bangun tuh jam 4 gitu. Awalnya gue mau tuh lanjut tidur lagi. Kan dalam pikiran gue lumayan masih ada nih 30 menit buat tidur lagi kan. Tapi ya gue nggak melakukan hal itu. Justru yang gue lakuin sebaliknya. Ya gue tidak melanjutkan tidur gue. Dan gue mulai melakukan ritual pagi yang biasa gue lakuin gitu ya. Kayak beresin tempat tidur, minum, sambil ngerapin hal-hal lain yang bisa gue lakuin gitu. Nah biasanya rutinitas itu tuh ya bisa menghabiskan waktu 15-20 menit ketika gue lakukan. Tapi di jam, karena gue tadi dari awal ya, karena gue bangunnya setengah jam lebih cepat, nah itu sekitar jam 3.50 gitu, kayak masih lama gitu, dari sebangun tidur aja gue belum gitu kan jam segitu. Nah biasanya setelah rapi-rapi itu gue udah siap-siap buat cabut, karena biasanya tuh jam 4.20 gitu, 4.15 gue udah beres gitu kan. Tapi karena ini ada jeda yang cukup lama, gue diem aja tuh, gak ngapa-ngapain, sambil mikirin ngapain lagi ya hal yang bisa gue lakukan di jam 3.50 itu. Tapi dari sunyinya ruangan terdengar kayak tik tok tik tok tik tok. Of course itu jam dinding. Gue ngeliat lah ke jam tersebut ya. Selama gue nggak ngapa-ngapain itu, gue cuma ngabisin waktu 5 menit sambil gue ngeliat jam dinding tadi. Dan gue berpikir dalam diri gue, lah baru jam segini lama amat gitu ya. Sampai gue bingung dah mau ngapain lagi gitu. Nah terus dari lamunan gue itu, terus gue berpikir ya, ada apa sih dengan waktu nih gitu, kenapa nih gitu ya. Nah, lu pernah nggak ngerasain ketika lu lagi nunggu gitu, waktu tuh terasa lama banget, apalagi nunggu di tempat yang nggak lu banget gitu ya. Seumpamanya lu orang ekstrovert, lu ada di tempat yang sunyi gitu. Ketika lu orang introvert gitu, misalnya lu lagi di kondisi yang rame banget sambil nunggu orang, nggak nyaman banget kan, itu lama banget gitu ya. Waktu itu kayak 1 menit aja lama banget anjir gitu. Apalagi temen lu ngaret, bangke memang. Dan ketika lu sedang buru-buru, kayak waktu tuh cepet banget gitu ya. 30 menit tuh kerasa 1 menit, seolah waktu tuh gak pernah gitu berpihak ke kita gitu ya. Kayak lu kesiangan gitu. Lu kesiangan, buru-buru nih, naik motor, mobil, naik ojek, wow lama banget. Saya bang, ayo bang, buru bang, ini gini gini nih, wah ngebut usahanya gitu. Soalnya waktu tuh cepet banget gitu berlalunya. Sama kayak halnya lu masih kecil, lu ngerasain gak sih waktu lu masih kecil gitu, masih sekolah gitu, SD, SMP, SMA gitu ya, waktu tuh terasa lama banget selain sekolah. Dan ketika dewasa ini waktu tuh terasa cepat, seolah-olah 24 jam itu kayak kurang gitu, bikin kayak jadi 26, 27, 28 jam gitu ya. Tentu aja lu tahu nih, gue sama lu udah tahu nih ya, waktu yang kita jalanin ini secara objektif, secara objektif ya, satu hari
itu sama dengan 23 jam 59 menit. Oke, kita hitung aja sebagai 24 jam ya kan. 1 jam itu 60 menit dan 1 menit itu 60 detik. Itu waktu yang normal ketika lu buru-buru dan ketika lu lagi nunggu, itu waktu nggak berubah gitu, nggak cepet, nggak lambat gitu. Tapi kenapa itu kadang terasa lama dan kadang terasa cepet gitu ya kan. Akhirnya gue nyari tahu lah ya, googling, nanya ke mbah Google, buka-buka artikel gitu, buka-buka sumber gitu kan. Ternyata itu tuh dipengaruhi oleh persepsi setiap orang, lu dan gua, dan peran dari otak lu sendiri. Ya, otak lu, otak kan ini kepala. Yang bagaimana si otak ini tuh memahami tentang si waktu ini. Dan tergantung juga bagaimana dengan ekspektasi lu terhadap suatu peristiwa yang membuat hal itu dapat terjadi. Kayak misalnya gimana ya, kayak 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 misalkan lu tadi buru-buru nih, lu wah, mata kuliahnya killer, wah otak lu ngerespon ya, wah harus cepet gitu kan. Kayak lu tuh udah membayangkan apa yang akan terjadi gitu. Nah, otak itu bisa mewakili kemungkinan tadi, bahwa satu hal akan terjadi padahal itu belum terjadi atau belum tentu terjadi. OVT. Gue mikir OVT, waktu itu gue baca, OVT kah? Ya kita dulu kesiangan gitu ya, ke sekolah, ke kampus, atau ke kerjaan, lu udah membayangkan apa yang akan terjadi gitu, padahal hal itu belum tentu terjadi gitu. Siapa tahu apa yang lu takutin itu nggak kejadian gitu. Ya mungkin bisa kejadian sih. Nah, para bapak-bapak dan ibu-ibu nih, para ilmuwan ini menyebut bagian otak ini dengan supramarginal gyrus. Supra agak tuh ngeri kan. Gue denger ini ingat motor sama mobil aja. Supramarginal gyrus. Nah, ini bagian yang punya peran tentang persepsi lu tentang waktu. Kenapa nih? Karena persepsi akan waktu itu mempengaruhi respon emosional lu. Nah, si supramarginal gyrus ini berkaitan sama emosional lu yang mungkin muncul akibat peristiwa. Nah, peristiwa yang udah lu laluin atau peristiwa yang belum pernah lu laluin. Nah, itu berpengaruh ke persepsi lu akan waktu. Gila, gue mikir beginian pusing anjing. waktu sendiri itu gak bisa mundur, waktu juga gak bisa maju. Seolah waktu itu apa ya, immortal gitu ya. Bukan immortal sih ya, pokoknya dia tuh gak dia bisa ngalangin gitu, gak ada lawan gitu. Lo ngelawan waktu gak bisa coy. Masa lalu tuh gak bisa kembali, dan masa depan itu hanya bisa diprediksi. Iya enggak ya, yang bisa lu lakuin ya hanya saat ini nih, detik ini, mungkin saat gue nulis ini dan saat lu mendengarkan suara kawan ini adalah kehendak yang lu lakuin. Kayak misalnya mencet tombol subs sama like gitu ya. Oh my god, promosi. Nah, gue tuh jadi inget kata-kata tokoh di Kung Fu Panda. Pernah nonton Kung Fu Panda gak? Kung Fu Panda berapa ya? 1 kayaknya. Si Master Oogway yang kura-kura, yang udah tua kura-kura tuh. Oh enggak deh, di Kung Fu Panda 2 juga ada. Jadi dia bilang kayak gini. Ini pakai bahasa Inggris nih. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That is why we call the present.
So iya lu, bahasa Inggris belum bisa juga. Yang memiliki artinya nih, kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, tapi saat ini adalah hadiah. Itulah kenapa kita namakan hadiah. What? Agak aneh ya kalau terjemahin. Ya sebetulnya sih tentang waktu ini banyak banget cuy. Kayak kapan waktu lahir, ujungnya waktu tuh gimana, time traveler, mau maju mau mundur ya, time traveler apalagi, multiverse karena masuknya ke situ gitu. Dan mungkin kalau manusia mati nih, kan ada surga dan neraka ya. Apakah waktu itu masih jalan nih? Bukan nih. Udah kayak apa nih? Gue siapa sih tuh ngomong kayak gitu? Itu masih banyak banget yang bisa gue bahas tentang waktu. Ini mikir gini aja udah susah coy. Nggak susah sih sebetulnya, lebih ke risetnya. Mungkin gue akan riset lebih dalam tentang materi-materi itu, dan entah kapan gue bisa jelasinnya. Kapan gue bisa ngobrolin masalah waktu yang gue maksud tadi. Yang mungkin akan gue bahas lagi ya. Mungkin aja. Aduh. Oke deh, paling itu aja untuk episode kali ini. Makasih yang udah mau subscribe. Makasih udah yang mau dengerin. Nah, subscribe kalau lu mau like jika berkenan, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kasih saran, masukan ya. Karena feedback dari lu akan berdampak ke gua. Karena gue butuh penilaian. What the hell. Oke, sekian dari gue. Dah. Edan bener gue bahas beginian. Berat banget. Banyak-banyak belajar lagi deh, biar nggak sakit bahas-bahas ginian.